teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya Moses Purba, pemuda pelopor Kabupaten Tapanuli Utara di bidang pangan, khususnya talas beneng. Kali ini kita akan panen daun dari salah satu binaan kita. Talas beneng atau biasa disebut suhat dalam bahasa Bataknya, atau bisa juga ambargo, abargo, atau apargo. Ini lahannya, lahan binaan saya. Nah, itu dia talas benengnya teman-teman. Bisa lihat tuh. Ya. Jadi mungkin banyak yang bertanya-tanya apa itu talas beneng, ya kan? Ya, saya jelaskan sedikit sebagai pemuda pelopor. Talas beneng itu dalam bahasa Latin disebut dengan sebutan Xanthosoma undipors kikos. Ya, talas ini berbeda dengan talas beneng lainnya, di mana perbedaan yang sangat mencolok pada tanaman ini ialah umbi tersebut berwarna kuning dan sangat besar. Jadi talas beneng ini sudah dibudidayakan sejak zaman Belanda dan sudah menyebar hampir seluruh Pulau Jawa. Ya. Jadi talas yang kaya akan manfaat ini sudah menembus pasar ekspor maupun pasar lokal, khususnya daunnya, seperti Timur Tengah, Australia, maupun Eropa. Nah, menariknya bukan hanya daunnya saja, teman-teman, melainkan umbi dari talas beneng tersebut pun juga bisa menembus pasar global, di mana umbinya tersebut bisa dijadikan bahan baku seperti beras arben, tepung, keripik, serta campuran es. Sedangkan daunnya ini, daun dari talas beneng ini, itu bisa dijadikan bahan alternatif seperti pembuatan tembakau atau teh, serta juga pupuk kompos. Nah, begitulah singkatnya dari tanaman talas beneng ini. Dan bisa lihat di sana, ini kira-kira mungkin 2 rantai talas benengnya dia menanam. Marga Silalahi yang punya. Nah, karena melihat besarnya manfaat dari tanaman talas beneng ini, itulah yang membuat saya tergerak untuk membudidayakan tanaman talas beneng ini di sekitaran wilayah Sumatera Utara. Jadi, hal-hal yang telah saya pertimbangkan sebelum saya memulai untuk menanam pembudidayaan tanaman talas beneng ini ialah yang pertama tentu kebutuhan, di mana kita bisa melihat besarnya keinginan konsumen. Dan yang kedua, efisiensi, itu mencakup seperti biaya, tenaga kerja, dan juga lahan. Serta yang ketiga, target kita. Nah, kebutuhannya yang paling utama yang saya pikirkan tentu ialah kebutuhan konsumen, di mana seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa talas beneng ini mencakup pasar global, tentu yang artinya tentu kebutuhan konsumen sangat tinggi nantinya, teman-teman. Ya, maka untuk dapat memenuhi kebutuhan itulah dibutuhkan lebih banyak petani atau masyarakat yang perlu membudidayakan tanaman talas beneng ini. Dan karena juga peluang yang masih luas itulah,
yang memotivasi saya sendiri untuk maju sebagai pemuda pelopor antar kabupaten dan juga untuk maju ke provinsi. Lalu saya juga memikirkan efisiensi mengenai biaya tenaga kerja dan juga lahan. Ya, seperti yang kita tahu, bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa menanam talas benang ini tidak membutuhkan perawatan yang terlalu rumit dan tidak memakan biaya dari kantong pribadi kita. Ya. Dan juga mengenai waktu dan pemakaian tenaga kerja, ini juga sangat berkaitan. Tanaman talas benang ini itu bisa dipanen daunnya di umur 5 bulan setelah kita melakukan penanaman. Dan setelah sebulan sekali kita terus panen daun. Nah, dalam kurun waktu menunggu panen pertama ini, kita tidak perlu melakukan banyak perawatan yang tentu juga mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan biaya. Maka karena melihat tidak banyaknya biaya, tentu sangat menggiurkan untuk kita melakukan pembudidayaan tanaman talas benang ini. Dan karena melihat tidak banyaknya biaya, tentu sangat menggiurkan untuk kita melakukannya. Jadi saya menentukan target di mana saya membutuhkan lahan untuk proses pembudidayaan tanaman talas benang ini. Itu kira-kira seluas 100 hektar per kabupaten, di mana ini mencakup 8 wilayah Kabupaten Caldera Toba. Ya, jadi mungkin banyak yang bertanya-tanya, apa upayanya untuk saya bisa mencapai target? Ya, yang pertama kali yang perlu saya lakukan tentunya ialah mencoba menanam tanaman talas benang ini. Ya kan? Jadi sebelum saya mulai memperbesar budidaya ini kepada masyarakat juga, jadi saya menanam talas benang ini juga di halaman rumah dan beberapa lahan yang saya miliki. Ya, talas ini ternyata dapat tumbuh dengan baik di iklim manapun. Dimana ketika saya menanam talas benang di lahan saya 3 hektar, itu udaranya sangat dingin dan ketinggiannya itu mencapai 1365 mdpl, dia dapat tumbuh bagus. Maka dari itu saya yakin bahwa talas benang ini pun bisa tumbuh dengan bagus di wilayah mana saja, baik itu panas atau dingin. Nah, memang terbukti teman-teman bahwa setelah saya menanam talas benang ini di wilayah saya yang tanahnya lebih rendah, yaitu mungkin sekitar 700 sampai 800 mdpl, talas benang ini pun bisa dapat tumbuh dengan bagus dan sangat besar umbinya. Jadi talas benang ini yang dulu kita menganggap bahwa tanaman liar itu bisa menjadi dolar. Ya, apalagi yang istimewa dari tanaman talas benang ini? Mungkin yang banyak yang belum tahu keistimewaan dari tanaman talas benang ini. Ya, saya jelaskan. Dari daun talas benang ini merupakan kaya akan vitamin C dan mikroba baik untuk tubuh manusia. Dimana contohnya setelah penelitian, daun talas ini memiliki sumber vitamin C yang tinggi dan antioksidan yang larut dalam air, di mana hal tersebut memiliki efek anti kanker. Ya, menariknya bukan hanya vitamin C-nya saja teman-teman, melainkan daun dari talas benang ini juga kaya akan vitamin A
dimana yang kita tahu vitamin A sangat bagus untuk menjaga kesehatan mata kita. Dan juga daun dari talas benang ini bisa membantu pertumbuhan mikroba yang menguntungkan seperti Escherichia coli dan Lactobacillus acidophilus yang hidup di usus manusia untuk membantu pencernaan kita. Nah, yang menarik juga dari daun talas ini juga bisa mengandung vitamin B6, tiamin, niacin, dan riboflavin yang dikenal untuk melindungi sistem saraf manusia. Wah, sangat bagus bukan manfaat dari talas benang ini? Ya. Jadi meski kaya akan manfaat daun talas ini, banyak orang masih belum mengerti manfaat bahwa dari tanaman ini sebenarnya sangat banyak. Ya. Dan juga banyak orang yang belum mengolah daun talas ini untuk dijadikan teh. Maka akhirnya saya dan beberapa rekan saya membuat teh dari rajangan daun talas tersebut. Ya. Dan teh tersebut merupakan penemuan baru dari Sumatera Utara, di mana kita bisa mengkonsumsinya dengan mudah. Ya, kita akan jalan-jalan sekeliling di sini. Oke. Meski semua dengan begini, semua tidak berjalan dengan baik, di mana masyarakat masih belum percaya bahwa talas benang ini bisa menjadi dolar yang bagus untuk ekonomi kita. Mungkin banyak yang bertanya tentang harga ya. Mengenai harga jual, mari kita lihat. Ya, jadi yang pertama untuk panen umbi talas atau batang. Itu dalam bentuk gaplek kering itu di kisaran harga 8.000 per kilogram. 18.000. Jadi, semisal kalau kita menanam 1 hektar terdapat 10.000 bibit, katakanlah satu tanaman memiliki umbi seberat 10-15 kg. Jadi kalau kering didapat kira-kira itu 30%. Jadi 1 hektar panen 100-150 ton itu umbi basah. Nah, untuk umbi kering didapat kira-kira 30% dari hasil umbi basah. Jadi hitungannya misal didapat hasil umbi basah itu 150 ton, maka gaplek kering hanya kisaran 50 ton. Jadi hitungannya 50.000 kg umbi bentuk gaplek dikali 8.000 sama dengan 400 juta rupiah sekali panen. Nah, ini belum nilai keuntungan bersih. Dan kalau untuk umbi basah itu kita jual seharga 2.000. Nah, hitungannya jika sekali panen kita dapat hasil 150 ton misalnya, maka hitungannya ialah 150.000 dikali 2.000 itu hasilnya 300 juta. Wah, sangat menarik bukan? Ya dong, sangat menarik. Jadi kita mesti menanam talas benang. Itu dari umbinya ya. Nah, untuk panen daun talas harganya. Jadi dalam bentuk rajangan kering dari daun talas ini seperti tembakau itu di harga 15.000 sampai 18.000 per kilogram tembakau kering. Nah, untuk daun basah itu dijual 1.000. Jika ada 10.000 tanaman kita menghasilkan 5.000 kg daun, berarti hasilnya 5.000 dikali 1.000 itu sama dengan 5 juta per bulan sampai usia kita memanen umbi. Jadi maka hasilnya 13 dikali 5 juta adalah hasilnya sama dengan 65 juta. Wah, itulah hasilnya untuk selama kita per bulan dari panen daun sebelum panen umbi. Ya, catatan untuk semuanya bahwa SOP pelaksanaan dan perawatan tanaman talas benang ini berpengaruh pada hasil panen, sehingga
berpengaruh juga pada anissa hasil panen tersebut. Hasil penjualan daun sekitar rupiah 6.750.000 per hektar dan per bulan. Dan untuk hasil penjualan umbi itu sekitar 320 juta per hektar dan masa 2 tahun. Terima kasih semuanya. Semoga kalian mau berminat untuk menanam talas benang karena ini sangat bagus, bisa diekspor ke mancanegara. Nah, untuk melakukan penanaman, alangkah baiknya kalian melakukan penanaman di antara jarak 70 cm sampai 1 meter, sehingga sangat bagus untuk kondisinya. Dan juga untuk panennya nanti, sisakan 3-5 daun di satu tanaman guna membantu pertumbuhan umbi, atau dengan kata lain, jangan sampai tanaman tersebut gundul. Sekian dari saya semuanya. Jangan lupa saksikan di channel YouTube Moses Purba. Sampai ketemu lagi lain kali di video selanjutnya tentang seputar tanaman talas benang. Sekian, thank you, tetap jaga kesehatan di masa pandemi sekarang. Salam sejahtera.